Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita boleh dapat berjumpa kembali pada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang telah memberikan kekuatan, kesehatan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup saya dan bagi kita semuanya anak-anak Tuhan, yang sampai di detik ini kita boleh menikmati kasih-Nya, berkat-berkat-Nya, hidup, pernafasan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang senantiasa kita nikmati sampai di detik ini, itu tidak lepas daripada cinta dan kasih setia Tuhan bagi kita anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin membagikan kepada kita sekalian bagaimana saya bisa mencapai atau masuk di dalam dimensi ilahi Allah tersebut, supranatural, spiritual, dunia lain yang berbeda daripada dunia kita ini. Ada beberapa hal yang ingin saya membagikan kepada kita sekalian, terkhusus untuk anak-anak Tuhan, untuk semua umat manusia yang berada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang pertama dilihat dan disoroti oleh alam lain, spirit, yaitu hati kita. Kerendahan hati kita yang menentukan apakah kita bisa masuk ke dalam alam spirit tersebut atau kita tertolak, kita tidak bisa masuk ke alam spirit tersebut, alam ilahi. Karena hal yang terutama adalah hati, kerendahan hati kita manusia ini di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kitalah yang menentukan segala sesuatu dari kehidupan kita ini selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, dan menentukan jalan kita ke jalan ilahi itu adalah hati kita. Apakah kita memiliki kerendahan hati atau keangkuhan hati? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya anjurkan mari kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan kita memiliki keangkuhan hati. Karena apabila kita memiliki keangkuhan hati, kesombongan diri, kita akan terkoneksi dengan alam supranatural yang lain, yaitu setan, Lucifer. Karena dia memiliki hati yang angkuh, keangkuhan dan kesombongan diri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang disoroti adalah hati kita manusia. Apakah hati kita ini tulus, murni, mengasihi dan mencintai Dia, Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dia Maha Kudus. Kita yang berdosa ini tidak akan mampu dan sanggup untuk menembus alam ilahi itu tanpa kita membayar harga, Bapak Ibu. Ada bayaran harga yang harus kita lewati untuk bisa menembus alam supranatural ilahi itu, yaitu nyawa. Kita bayar mati, harga mati kita. Nyawa kita pertaruhkan untuk kita masuk dimensi kekekalan ilahi itu. Ya, sedangkan setan saja meminta bayaran, tumbal bagi manusia. Jikalau ingin menjadi penyembahnya, pengikutnya, dukun-dukun itu, paranormal, ya, orang-orang sakti yang memiliki ilmu kebatinan, mereka bayar harga. Setan minta, kamu sungguh-sungguh ikut aku, tanam diri, puasa, siksa secara badania. Agar apa? Roh kita ini, roh kita yang ada dalam tubuh terkoneksi dengan alam supranatural itu. Tinggal Anda dan saya yang memilih, Anda terkoneksi dengan siapa? Setan kah atau Allah ilahi? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan meminta tumbal, Allah menguji hati kita, roh kita. Jangan salah, kita tidak bisa berbohong dan munafik-munafik di hadapan Tuhan. Allah memisahkan tubuh, jiwa dan roh kita
dipisahkan satu persatu, dan Dia uji hati kita dengan berbagai ujian. Sanggupkah? Loloskah? Nyawa, bayarannya nyawa. Bapak Ibu, menderita siksa, itu yang saya alami, pengujian. Makanya saya membagikan kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di belahan dunia ini, ya, terkhusus bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa saya tercinta, bangsa Indonesia. Saya membagikan kisah kehidupan saya yang penuh dengan penderitaan. Itulah pengujian, pengetesan daripada Allah. Sungguh luar biasa, terpisah Bapak Ibu. Roh, jiwa, dan hati ini lari masing-masing meminta pertolongan kepada siapa? Kita lari minta pertolongan itu kepada siapa? Setan atau Allah? Hanya dua. Kita menyembah siapa? Di alam roh itu hanya dua yang ditahu, setan dan Allah, Lucifer dan Allah, ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengetesan itu tidak gampang. Saya lewati, bayarannya nyawa Bapak Ibu, nyawa. Saya disiksa menderita dari pagi, siang, malam sampai tengah malam. Berhenti di jam 1 malam atau jam 2 malam. Ya, itu pun berada di tengah lautan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa kali saya merasakan kematian. Sudah pergi roh saya ini menghadap Sang Ilahi, tapi dikembalikan ulang Bapak Ibu. Dan mereka pun mendeteksi denyut nadi saya sudah tidak ada, memang mati. Tetapi Tuhan itu mengembalikan saya Bapak Ibu. Karena apa? Kehidupan itu ada di dalam tangan Sang Ilahi. Dia mau berapa kali mau hidupkan manusia itu dengan maksud dan tujuannya untuk melakukan pekerjaan di muka bumi ini. Ya, walaupun kita sudah mati, dihidupkan lagi Bapak Ibu. Karena apa? Sang pemegang kehidupan itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, bayar harga. Ada pembayaran harga yang sangat mahal yang akan kita berikan manakala kita ingin menembus dimensi lain, itu dimensi ilahi, supranatural ilahi. Ya, ada juga supranatural setan, Lucifer, ada juga ya Bapak Ibu. Jadi dua alam, dua roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah melewati ujian itu Bapak Ibu. Ya, selama 1 bulan lebih, mau hampir 2 bulan. Mati hidup, mati hidup, mati hidup di tangan dukun, diproses. Dan saya tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Manakala mereka tanya, kamu percaya siapa? Percaya kami? Kami tidak akan siksa kamu. Tetapi manakala kamu mempercayai Tuhan Allahmu, maka kami akan menyiksa kamu sedemikian rupa. Saya langsung katakan, saya percaya Tuhan Allahku, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Dia, saya mencintai Dia, dan saya mengasihi Dia. Saya sambil berteriak ya Bapak Ibu, karena saya itu pada saat itu masih usia 14 tahun, masih anak-anak. Maka penyiksaan itu dimulai Bapak Ibu, seluruh organ tubuh saya ini disiksa, ya, sampai luka-luka Bapak Ibu. Ya, sampai saya ditenggelamkan di jam 12 malam di tengah laut. Dan itu kain putih, kain hitam yang diadu berapa meter, itu tanpa orang pegang, itu di atas laut. Ilmu Bapak Ibu, ilmu. Mereka adu ilmu putih atau ilmu hitam. Dan saya ada di tengah-tengah mereka itu. Dan saya mandi-mandi air laut itu, saya hirup di hidung itu, mati Bapak Ibu. Karena mereka tahan dari atas ini ya, dikasih tenggelam. Ya, itu pembunuhan, sudah pembunuhan ya. Itu yang mereka lakukan kepada saya. Dan mereka tidak mati-mati ini anak ini. Mereka deteksi awalnya sudah mati, hidup lagi besoknya. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ditolong Tuhan, dan saya menjadi seperti bayi-bayi pada saat itu, digendong-gendong oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya saya berada di sebuah taman, digendong Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, jikalau kita ingin menembus dimensi alam lain itu dengan kita membayar harga jasmani kita, kesenangan hidup kita, kenikmatan hidup kita, kita harus bayar semua itu dengan penderitaan, salib. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kehidupan kita Bapak Ibu. Saya terlahir dan berada
di tengah-tengah keluarga seorang pengusaha. Ayah dan ibu saya, mami dan papi saya, seorang pengusaha di kampung. Ya, pengusaha kopra, rotan, cingke, coklat, semua hasil bumi. Ya, dan kayu hitam pada saat itu waktu saya masih anak-anak, saya sering lihat mami saya itu bawa kayu hitam dan dibuat kursi yang mewah dan itu dijual. Ya, harganya sudah juta. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membayar akan panggilan daripada Tuhan Yesus Kristus karena saya sangat mengasihi dan mencintai Dia. Allah Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Zona nyaman kehidupan saya yang saya rasakan sebagai anak seorang pengusaha, mempunyai pembantu 2-3 di rumah, tetapi saya senantiasa membantu orang tua saya memasak di dalam rumah. Saya tidak mengharapkan juga pembantu untuk senantiasa melayani saya, karena saya suka kerja, ya, memasak, membantu orang tua. Saya suka di dapur memasak, ya, hobi itu ya, hobi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya membayar harga. Ya, saya masuk di sekolah teologi, ya, dengan makan seadanya, makan pun seadanya, tidak seperti makanan yang enak-enak, ya, seadanya karena digodok. Ya, di sekolah teologi itu digodok, ya, untuk makanan, tidak bisa nonton, harus berdoa terus, baca Alkitab, bangun subuh-subuh, ya. Itu bayar harga semuanya Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya masuk puluhan orang, yang diwisuda hanya 3 orang, 2 orang yang lolos, yang lainnya pada lari karena tidak tahan dengan penggodokan di sekolah teologi tersebut. Ya. Tetapi saya tidak mengeluh akan semua itu. Saya bersyukur asal saya bisa makan, apapun itu. Sampai dosen pada saat itu memberikan pujian kepada saya, memberikan contoh kepada teman-teman saya. Coba kalian lihat, ya, si V ini, dia anak orang kaya, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia bersyukur untuk setiap makanan yang disajikan di asrama. Beda, kalian ada yang mengeluh, mengatakan tidak enak, apalah. Tetapi rupanya diperhatikan, ya. Tetapi dari diri saya tidak pernah mengeluh. Saya bersyukur untuk saya bisa dapat makan, mengisi perut saya. Ya, saya bersyukur untuk setiap hal yang saya bisa lewati di dalam hidup ini. Ya, kita manusia yang lemah ini, kadang kita lupa bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang kita boleh lewati, yang kita boleh nikmati di tengah-tengah dunia ini, walaupun dalam hal sederhana. Ya, saya menikmati makan apa adanya. Ya, karena apa? Begitu cintanya saya kepada Tuhan Yeshua Elohim yang telah menolong saya di tangan dukun paranormal supranatural itu yang menyiksa saya siang hari malam. Tuhan itu muncul, mereka katakan nyata di belakang saya. Dan itu saya katakan, Tuhan, dengan balasan apa yang saya harus berikan kepada Engkau selain nyawa, tubuh, jiwa, roh, harta, semua saya berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai saya berani meninggalkan zona nyaman saya sebagai seorang anak pengusaha yang pada saat itu siap dilayani oleh pembantu. Ya, saya kegiatan sehari-hari menjaga toko, ya, dan saya memegang uang berjuta-juta Bapak Ibu, tetapi itu tidak memberikan rasa nyaman di hati saya, tidak memberikan rasa kebahagiaan di hati saya. Hati saya terasa hampa, ada kehampaan yang saya rasakan yang sungguh nyata pada saat itu, dan jiwa saya ini menjerit, ya. Dan berapa kali saya ganti baju pada saat itu ketika menjaga toko. Saya tidak mampu, ya, karena pergumulan yang dahsyat, terjadi pergumulan yang hebat di dalam batin saya. Dan suara Allah itu, Roh Kudus, memanggil saya.
Anakku, hai anakku, layani aku. Hai anakku, layani aku. Layani aku. Dan suara itu mengejar sampai beberapa bulan. Layani aku anakku, layani. Layani aku, sampai saya itu diberikan 3 penglihatan. Ya, rangkaian bunga. Ada Adam dan Hawa, ada manusia saya di tengah-tengah, dan yang ketiga adalah udang lobster yang sungguh enak. Saya pikir itu mau dikasih makan kepada saya. Dalam penglihatan saya ternyata udang lobster itu ditujukan kepada saya. Lantas saya tanya kepada mami saya keesokan harinya, mami, apa artinya ini penglihatan saya ini? Mami saya bilang, udang itu bodoh nak, tidak maju tidak undur dia diam di batu-batu, di kepalanya itu hanya ada tai. Bodoh, dia tidak bisa ambil keputusan untuk maju, tidak bisa undur juga tidak bisa, dia maju mundur itu udang. Lantas saya terkejut dan keringat dingin pada saat saya mendengar penjelasan dari mami saya itu. Nah, sorenya saya langsung ambil koper, tas, ya saya bungkus baju-baju saya cari sekolah teologi. Mami saya mengikuti sekolah teologi. Kaget orang tua saya. Dan orang tua saya berkata, ada apa kau? Jangan-jangan so stres. Tidak mami, saya sudah cukup tersiksa dengan suara yang saya dengar dari telinga saya ini dan batin saya selama ini. Saya bilang, mami tidak lihat saya sering ganti-ganti baju, tidak olahraga, tidak apa, keringatan terus ya, kayak menguncur seperti jagung itu, keringat menguncur. Padahal cuma duduk-duduk di toko, keringat terus. Karena apa? Pergolakan batin, pergumulan Bapak Ibu, terjadi pergumulan ya di dalam batin saya, antara saya mau jadi pengusaha atau hamba Tuhan. Ya, pada saat itu secara manusia ya sungguh senang, pegang uang terus ya Bapak Ibu. Apa yang mau bisa dibeli, beli. Hampir tiap hari beli emas. Dan saya kumpul emas-emas saya itu sangat banyak Bapak Ibu. Dan saya cuma lempar-lempar di bawah kolong tempat tidur saya waktu masih gadis itu. Saya tidak pakai. Tetapi Roh Kudus itu bilang, beli emas, beli emas. Ya, beli emas berguna. Dan itu memang sangat berguna untuk kehidupan saya memang. Setelah menikah, emas itu saya jual satu persatu Bapak Ibu, untuk mencukupi kebutuhan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya lepaskan semua kesenangan hidup saya lepaskan semua harta kepemilikan saya, ya, warisan daripada orang tua saya, ya, warisan rumah, ya, 2 biji rumah saya sudah jual Bapak Ibu untuk mencukupkan kehidupan saya sehari-hari, ya, dan untuk menggantikan juga, siapa tahu ada dapat beli rumah di Jogja sini, tapi belum bisa ya Bapak Ibu. Belum bisa. Karena belum cukup ya, mahal, sangat mahal ya rumah di sini ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya tidak mempunyai simpanan apa-apa di bank Bapak Ibu. Tidak. Ya, saya membantu saudara-saudara saya. Ya. Saldo saya 0. Tapi saya tahu kalau saya seorang hamba Tuhan, saya tidak akan mati kelaparan di tempat ini. Di kota ini pasti ada tangan Tuhan yang luar biasa menolong saya. Di saat saya angkat tangan menyerah, saya bilang, Tuhan, apakah Engkau menghendaki saya ini menjadi hamba Tuhan sampai di detik ini? Tuhan, bagaimana saya? Ya, di saat semua dunia pada saat ini susah, ya, saya pada saat ada suatu ketika saya ingin kembali ke kota Palu, ya, bertemu dengan keluarga saya. Karena saya katakan di sini, untuk apa saya bagaimana ya, tidak bisa bergerak, karena di sini hanya di kos-kosan ya, di rumah kos-kosan. Nah, kalau di Palu saya bisa membantu usaha keluarga saya, ya, saudara-saudara saya, ya. Saya sampai di titik itu saya angkat tangan, dan Tuhan, suara Roh Kudus itu berkata, ya, jadilah saksiku, dan tekan tombol channel ini. Itu Bapak Ibu, channelnya Pak Yusuf Manibulu. Suara Roh Kudus itu berkata, tekan channel ini. Padahal pada saat itu sudah beberapa orang yang meminta kepada saya untuk bersaksi di channel beliau, tapi saya masih keraskan hati, belum ada gerakan Roh Kudus dalam hati saya. Ya, kalau saya belum digerakkan Roh Kudus, saya belum tidak melangkah ya, saya hanya diam saja. Saya tinggal menunggu waktu Tuhan kapan. Ternyata itu waktu Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada beberapa masuk WA, Ibu tolong
saksikan di channel Pak Yusuf Manubulu ya. Seperti itu kuasa Roh Kudus, dan disitulah Tuhan membukakan saya pelayanan yang lebih besar lagi Bapak Ibu ya. Walaupun saya pada saat itu bersaksi di channel Pak Yusuf Manibulu, saya mengorbankan mustika yang saya dapat itu, mustika kelapa dengan 2 biji anaknya ya, masih kecil-kecil, dia beranak-anak ya kalau yang asli. Tapi mustika itu basetan Bapak Ibu, memang basetan ya, saya tahu karena lemari saya ini sering seperti ada orang di dalamnya ya, aktivitas dia goyang sana goyang sini padahal tidak ada orang, menimpang ada orang membereskan di dalam lemari itu, seperti hidup lemari saya ini dan berjalan ya. Seperti itu kalau saya ketika menyembah Tuhan berdoa, lemari ini sangat kencang ya, digeser ke sana kemari, itu basetan. Setelah saya buang mustika itu ke laut, lemari ini sudah berhenti bergoyang ke sana kemari, berhenti aktivitas di dalam. Tetapi yang terjadi sekarang sampai sekarang itu berbunyi seperti begini, krrrk, krrrk ya, kalau seperti orang bergergaji itu ya, itu mengganggu juga. Sampai anak-anak saya bilang, ih besar sekali mami tikus yang ada di dalam lemari itu, bergoyang-goyang ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, saya bilang biasa itu serangan tak kasat mata ya. Kalau mami sudah biasa, kita harus banyak berdoa ya, puasa ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, zona kehidupan kita yang kita nikmati, yang kita rasakan dan kita alami. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman tersebut ya. Contohnya saya, ketika saya berada di kota Palu itu, suara Roh Kudus, Roh Tuhan itu berkata kepada saya, ketika saya sujud menyembah Tuhan di jam 1.30 malam, saya berdoa dengan tangisan air mata saya, Tuhan tolong berikanlah kepada saya petunjuk-Mu Tuhan. Tuhan tolong saya. Suara Tuhan Roh Kudus tolong saya, beritahukan kepada saya apakah saya akan tetap tinggal di kota Palu ini bersama dengan ketiga anak saya, atau saya akan pergi mengikuti suami saya di kota Jogja. Berbagai pertimbangan pada saat itu dengan 2 pilihan yang sungguh sulit. Karena apa? Saya merasa nyaman di kota tersebut Bapak Ibu. Saya sungguh merasa nyaman karena dekat dengan keluarga saya ya, dan saya tidak akan kekurangan apapun juga di sana ya. Karena saya berpikir ya, suami saya bilang kalau ke Jogja ya siap ikat pinggang, artinya hemat, untuk makan pun kita harus hemat. Bagus, kita datang sebagai mahasiswa ya, banyak pengeluaran uang yang akan diperlukan untuk kebutuhan studi, mengambil S2. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat saya meminta suara Roh Tuhan itu berbicara kepada saya, Tuhan tolong saya, berbicaralah Engkau kepada saya, Tuhan tolong. Dalam linangan air mata saya datang suara Tuhan. Di jam 1.30 malam saya sujud ya, dengan kepala saya tersungkur di bawah, tapi bukan di lantai ya, bukan, di atas spring bed. Saya tersungkur dan saya begini dalam posisi sujud. Tuhan tolong, saya meminta kepada Tuhan sungguh-sungguh, tolong Tuhan berbicaralah Engkau sekarang dengan suara yang sangat nyata dan jelas kepada saya. Bagaimana saya bimbang, saya tidak mau ambil keputusan menurut keinginan hati saya, menurut kemauan saya tidak mau Bapak Ibu. Karena apa? Saya akan mendapatkan kekecewaan ya. Dan saudara-saudari saya di Palu menahan saya, tidak usah kamu pergi, tidak usah, cukup saja suami kamu yang pergi, kamu di sini saja dengan anak-anak ya, jaga toko, buka toko ya, tidak usah pergi. Supaya apa? Bisa kumpul uang untuk bayar-bayar kuliahnya di sana. Biar saja suamimu yang ke sana, kamu dengan anak di sini terjamin. Kami akan jamin gitu kehidupan sambil pelayanan ya di kota Palu itu tersebut ya. Dan saya sudah ada beberapa tawaran pada saat itu ya untuk melayani Tuhan, khususnya dari gereja karismatik ya. Sementara saya pelayanan di gereja Presbyterian pun mereka telah memanggil saya Bapak Ibu, karena mereka melihat karunia yang saya miliki pada saat itu. Tidak semua, kebanyakan hamba Tuhan yang bisa memiliki karunia seperti yang saya miliki ya. Mereka katakan bahwa karunia saya ini sangat jarang di dalam membedakan roh ya. Kalau kami
Orang yang kerasukan dengan yang tidak kami anggap sapu rata, karena kami tidak bisa bedakan roh itu. Mana orang yang depresi, yang banyak tertekan, banyak masalah, ya kami pikir kerasukan. Pendoa syafaat banyak, tetapi untuk membedakan roh kami tidak tahu, buta. Ya, tetapi saya memiliki karunia seperti itu Bapak Ibu. Dan mereka sudah tahu dari saya itu sejak masih kuliah ya, karena kami di studi STTI itu ya dengan berbagai denominasi gereja, dari karismatik, presbyterian, bala keselamatan, karena interdenominasi gereja semua bisa bersekolah di situ. Dan kami tidak memandang gereja, semua gereja adalah tubuh Kristus. Jadi manakala ada hamba-hamba Tuhan yang memakai blok-blok gereja, kami tidak netral. Ya, semua gereja adalah tubuh Kristus. Jadi jangan saling menyakiti, jangan saling menyinggung. Mari kita satu sama lain saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Apalagi di saat-saat detik-detik terakhir, ya, di saat-saat sudah penyakit sampar ini meluas dan mewabah, kita jangan saling menekan, jangan saling menghina, atau jangan saling menyudutkan organisasi satu dengan yang satu hanya dengan perbedaan blok denominasi. Jangan, kita harus bergandeng tangan, satu roh, satu jiwa, tubuh Kristus. Ya, supaya apa? Kita kuat di dalam kita mempersiapkan sebagai mempelai Kristus yang indah bercahaya di hadapan Tuhan. Sekarang tidak ada waktu lagi untuk berdebat. Dengan berdebat kita tidak akan mendapatkan jiwa. Dengan berdebat kita tidak akan membawa jiwa, habis waktu di berdebat. Orang yang suka